semuanya, terima kasih untuk yang sudah mau menyempatkan waktunya demi menonton video ini. Nah, pada video kali ini saya, Wiyanti, akan menjelaskan salah satu materi paling penting dan menurut saya paling mudah dipahami dalam mata kuliah logika, yaitu cara mendapatkan kebenaran melalui induksi dan deduksi. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Apa itu logika? Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita pahami dulu secara singkat apa itu logika. Logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar. Logika ini membantu kita membedakan mana penalaran yang masuk akal dan mana yang tidak. Dengan logika ini, kita diluruskan untuk sampai pada kesimpulan yang benar. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan intinya, yaitu cara mendapatkan kebenaran. Dalam logika ini, ada dua cara utama untuk memperoleh suatu kebenaran, yaitu melalui induksi dan yang kedua melalui deduksi. Nah, keduanya ini memang memiliki sama-sama cara berpikir, tetapi arah berpikirnya itu berbeda. Induksi tadi berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke kesimpulan yang umum. Nah, pengertian dari induksi itu adalah cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus, kemudian disimpulkan menjadi pertanyaan yang umum. Induksi ini digunakan dalam banyak bidang sains, pengamatan alam, bahkan teknologi modern. Nah, mengapa? Karena induksi ini mengumpulkan bukti-bukti nyata lalu membuat pola umum dari bukti tersebut. Nah, contohnya, misal kita melakukan 3 pengamatan ya. Dari besi yang dipanaskan, maka akan memuai. Kemudian ada emas yang dipanaskan juga akan memuai, tembaga dipanaskan akan memuai. Nah, setelah melihat ketiga contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya semua logam bila dipanaskan itu akan memuai. Nah, inilah kesimpulan umum yang dihasilkan dari beberapa kasus yang khusus. Kemudian induksi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama dimulai dari contoh nyata atau empiris, yang kedua kesimpulan yang bersifat umum, yang ketiga kesimpulan induktif ini berpeluang salah karena hanya berdasarkan pengamatan terbatas. Misalnya kita belum mencoba semua logam, tapi karena banyak logam yang diuji menunjukkan pola yang sama, kita membuat kesimpulan umum yang masuk akal. Kapan kita bisa menggunakan induksi? Yaitu ketika kita melakukan penelitian, ada juga pas ketika kita mengamati gejala alam, terus ada juga pas ketika kita membuat prediksi berdasarkan pengalaman. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misal kita ini memperhatikan beberapa teman yang belajar rutin, nilainya bagus. Nah, dari contoh itu, kita ini bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita belajar yang rutin atau giat itu membuat nilai kita menjadi meningkat. Nah, cukup itu penjelasan dari induksi, kemudian kita lanjut ke penjelasan deduksi. Deduksi ini berangkat dari hal yang umum menuju ke kesimpulan yang khusus. Pengertian dari deduksi tersebut adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum lalu ditarik menjadi kesimpulan khusus. Jika induksi ini membutuhkan pengamatan, maka deduksi lebih bersifat matematis dan pasti. Nah, contoh sederhananya yaitu dari pernyataan umum, semua logam bila dipanaskan pasti akan memuai. Fakta yang khusus, tembaga adalah logam. Nah, kesimpulannya jadi tembaga bila dipanaskan itu pasti memuai. Ini adalah contoh deduksi, karena kita memakai aturan umum lalu menerapkannya pada kasus yang khusus. Ciri-ciri deduksi yang pertama ada berawal dari premis umum, kemudian
Yang kedua, kesimpulan pasti benar asalkan premisnya ini benar. Yang ketiga, tidak membutuhkan pengamatan. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari yang umum, semua siswa yang absen 3 kali harus mengikuti kelas pengganti. Terus yang khusus, Budi absen 3 kali. Maka kita ambil kesimpulannya yaitu Budi harus ikut kelas pengganti. Kemudian contoh yang lain, dari yang umum, semua manusia itu pasti mati. Yang khusus, saya adalah manusia. Nah, berarti kesimpulannya adalah maka saya pasti mati. Perbedaan utama keduanya ini, jika induksi dimulai dari data menjadi teori atau generalisasi, sedangkan deduksi ini dimulai dari teori atau aturan menjadi ke kesimpulan yang khusus. Nah, keduanya ini saling melengkapi karena induksi membantu menemukan pola atau teori baru. Deduksi membantu menguji apakah teori itu benar dalam kasus tertentu. Nah, mengapa kita harus mempelajari keduanya? Karena dalam kehidupan nyata kita membutuhkan keduanya. Induksi membantu kita menemukan pola, misalnya dalam sains, mengamati penyakit, iklim, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Deduksi membantu kita memastikan kebenaran. Jika ada aturannya, deduksi memastikan kita menarik kesimpulan dengan tepat. Deduksi membantu kita memastikan kebenaran. Jika ada aturannya, deduksi memastikan kita menarik kesimpulan dengan tepat. Nah, cukup sekian penjelasan lengkap mengenai induksi dan deduksi sebagai dua cara utama mendapatkan kebenaran dalam logika. Semoga materi ini mudah difahami dan semoga bisa membantu kamu dalam membuat video pembelajaran yang jelas, runtut, dan informatif. Terima kasih telah menonton video saya ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.